Oke, kita mulai lagi ya ke halaman 314. Oke, 314. Aduh, kita langsung halamannya aja ya, cukup panjang. Oke, di 314 ini bahasan yang kedua, yaitu dari kegagalan itu kan tadi patah, sekarang fatigue, yaitu kelelahan. Lelah kita katakan ya. Jadi bisa gagal itu karena tegangannya tuh dinamis dan fluktuatif. Ya, kalau yang awal karena tegangan sama suhu. Ya, nah di sini tuh yang benar-benar sering mengalami fatigue itu ada jembatan, pesawat terbang, komponen mesin. Jadi kemungkinan kegagalannya itu karena tingkat tegangannya jauh lebih rendah dari kekuatan tarik atau luluhnya untuk beban yang statis. Ya. Nah, jadi kelelahan yang di sini itu terjadi setelah periode tegangan atau siklus tegangan yang berulang-ulang. Ya. Nah, di sini perlu kita cek penyebab tunggal terbesarnya itu pada sebuah material, dan biasanya kita butuh atau kita cek bahwa ada 90% dari semua kegagalan logam, polimer, dan keramik itu akibat karena fatigue ini. Ya. Nah, fatigue ini merupakan sebuah bencana besar ya, dan cukup berbahaya ya. Apalagi kita lihat kendaraannya tadi pesawat ya. Memang dikatakan pesawat itu adalah kendaraan atau transportasi yang paling aman. Tapi ketika dia mengalami kecelakaan, bisa diibaratkan tingkat keselamatan dari penumpang itu bisa dikatakan semua awak kapal ya, itu bisa dikatakan mendekati 0%. Ya. Nah, posisi yang di fatigue ini dia itu tiba-tiba dan tanpa peringatan ya. Jadi mungkin kita butuh maintenance yang secara berulang, karena tadi ini yang menjadikan dia fatigue itu karena penggunaan ya, atau tegangan atau siklus dan regangannya itu berulang-ulang. Disinilah yang kita harus pelajari ya, maksudnya. Apalagi di sini konteksnya logam itu sifatnya ulet, ada yang sedikit dia ada sedikit, kalau ada juga di situ ada deformasi plastik kotor, akhirnya mengakibatkan kegagalan. Nah, sehingga proses ini membutuhkan ya, atau kayak akhirnya menghadirkan ya, ada sebuah istilah inisiasi dan propagasi dari patah. Nah, biasanya permukaan patah itu dia tegak lurus terhadap arah tegangan tarik yang diterapkan. Nah, untuk dari yang si fatigue itu kita bahas kalau nggak salah hanya tegangan siklik, kurva S sama ya, hanya dua ini saja ya, tegangan siklus ya sama kurva SN ya dikatakan di sini. Nah, ini kamu bisa lihat di sini ada kurva itu 3 di sini ya. Kurva itu 3. Sorry, ada lagi, benar ya, ada 3. Yang mana di sini itu dari kurva S ini untuk poin yang A adalah siklus tegangan terbalik ya. Yang dikatakan terbalik itu di sini ada tegangan maksimum positif sama tegangan maksimum yang negatif, atas bawah. Ya, ini jadi dia berbanding tegangan terbalik, ya. Dan itu posisinya tegangannya bergantian ya, karena dia dari atas ya kayak apa sih namanya ini? Kurva sinus ya kalau kita katakan ya. 90 satu iya betul, sinus ini turun ke bawah gini. Nah, ini juga model untuk yang A. Nah, ini bisa kalau kita tarik ke belakang ya, bahwa sebenarnya ketika kita bahas fatigue itu ada tegangan yang sifatnya aksial. Kalau yang awal anaksial ya, yang patah tadi itu anaksial. Kalau yang fatigue ini aksial. Lalu juga kita ada tegangan yang kita libatkan adalah bending ya di sini atau lentur, lalu juga ada sifat yang torsi di sini. Nah, balik lagi ke sini yang poin dari 9.23 yang A ini adalah merupakan satu dari 3 mode tegangan di mana ini waktunya berfluktuasi. Seperti yang kamu tahu tadi udah dikatakan bahwa fatigue ini kan dinamis dan fluktuasi tegangannya. Ya, jadi tolong konsep awalnya apa namanya gitu ya. Kalau yang ini kan dia tegangan yang posisinya dinamis dan fluktuasi. Nah, sehingga di sini mode yang pertama itu dia siklus tegangan terbalik. Jadi ada ketergantungan waktu reguler yang posisinya sini
kalau kita bilang tadi sinus ya, sinusoidal di sini. Jadi amplitudo simetrisnya itu adalah berkaitan tingkat tegangan rata-rata ya. Di sini dilambangkan dengan tegangan tarik maksimum dan minimum, sehingga ini yang dikatakan dengan siklus tegangan terbalik. Lalu gambar yang ke B di sini itu adalah siklus tegangan yang berulang ya. Jadi kayak di sini maksimum, tapi ini ada platformnya ya. Di sini misalkan kita angka 1 di sini dia. Lalu setelah 1 ini kita cerminkan ya. Sorry, nggak dicerminkan seperti ini ya. Karena jarak dari sini dari 0 ke tegangan minimum itu tidak sebesar dengan tegangan maksimum ya. Nah, ini membentuk sinusoidal juga sama ya. Tapi di sini dia asimetris ya terhadap tegangan 0. Yang ini posisinya kan nggak asimetris ya. Ini jarak yang tegangan maksimum ini tidak simetris atau asimetris dengan posisi yang tegangan minimum. Selanjutnya yang gambar C, wow, kayak detak jantung yang zigzag di sini. Ini siklus tegangan acak ya, yang dimana tingkat tegangannya variasi dalam amplitudo dan frekuensinya. Oke, selanjutnya di sini ada persamaan 9.15 ya. Kita gunakan juga untuk menjelaskan gambar dari 9.23 tadi. Aduh, gede-gede. Sebentar ya. 9.23 gambar-gambar ini tadi ya. Oke, di mana dari persamaan 9.15 ini kan tadi ya dia melibatkan amplitudo tegangan lah di sini sehingga menghasilkan tegangan dikatakan adalah rata-rata ya. Sorry, ini tegangan rata-rata ini. Sorry. Sehingga ketika kita mau menghitung tegangan rata-rata, ya udah tegangan maksimum tambah tegangan minimum bagi 2. Sedangkan untuk rentang tegangan di sini range ya di R yang ini ya. Ya kalau ini means ya. Jadi ini tegangan maksimum dikurangkan tegangan minimum. Sedangkan untuk tegangan amplitudonya kamu dapat dari rentang tegangan yang dibagi 2. Sehingga kamu bisa mendapatkan sini rasio tegangan di mana dia dapat dari tegangan minimum dibagi dengan tegangan maksimum ya. Dan beberapa temuan di sini bahwa tegangan tarik itu positif, tegangan tegang adalah negatif. Sehingga kalau untuk siklus tegangan ini nilai R-nya atau rasio tegangannya adalah negatif 1. Nah ini ada pemeriksaan konsep ya. Ini enggak tugas ya, hanya pemeriksaan saja. Sepertinya minggu ini tidak ada tugas untuk mengecek ini karena ini tidak terlalu apa ya, kurang aja kalau dijadikan tugas kalau saya bilang ya. Mungkin untuk yang minggu ini jadi lebih prepare kalau misalkan ada tugas untuk yang ke UTS mungkin udah tahu tugas UTS-nya apa. Jadi ini dia kamu cek aja ke website ini sketsa skema plot tegangan terhadap waktu situasi ketika rasio tegangannya bernilai +1 ya. Posisinya ini yang dikatakan tadi negatif 1 diangkatnya. Mungkin dia bentuknya kosinus bisa jadi ya karena nilainya negatif 1 tadi ya. Nah, di sini juga sama yang menunjukkan tingkatnya ini tolong kamu cek ke sana ya, tapi tidak dikumpulkan tugas ini ya. Tidak dikumpulkan, tidak usah ya. Oke, kita bahas yang kedua, poin kedua di sini adalah kurva S dan N ya. Kurva S dan N di sini apa namanya? Karakteristik ya di sini ya. Dia butuh sebuah karakteristik sifat dari fatigue bahan ya. Dan kita butuh alat ujinya. Kita harus mengecek nih tingkat tegangan, frekuensi waktu, pola dan tegangan. Dan itu bisa dibahas dengan lewat gambar ini. Ya, gambar yang 9.24. Di mana ini merupakan alat menguji kelelahan ya, yang posisinya sini adalah untuk bending rotasi. Kalau bending rotasi itu kayak buat apa sih, lempeng logam ngelingkar apa ya, buat permukaan yang bulat kalau kita melingkar ya, bending gitu ya. Nah di sini dia adalah alat uji untuk lengkung putar ya. Di sini kita butuhkan kompresi dan tegangan tarik ya ke spesimen. Posisinya itu dilakukan secara bersama-sama ditekuk
dan diputar. Jadi spesimennya di sini. Ya. Nah, pengujiannya ini anaksial, berarti dia berurusan dengan patahan nanti ya. Karena kalau yang dipetik tadi kan hanya aksial saja. Dan posisinya di sini siklus tegangannya kompresi tarik, anaksial bolak-balik. Oke, kita lanjut di sini ya. Pengujian yang dari peralatan tadi ya bisa dikatakan. Jadi nanti dia butuh kekuatan tarik statisnya sekitar 2/3 dan adanya kita melibatkan perhitungan jumlah siklus kegagalan yang kita juga harus menghitung jumlah siklus kegagalan. Nah, kamu bisa libatkan di persamaan 9.17 untuk menghitung tegangan amplitudo baik dia maksimum maupun minimum. Nah, dengan demikian dari gambar yang 2.4 kita lanjut ke gambar 9.25. Ini adalah kurva S dan N untuk melihat dari amplitudo tegangan versus terhadap jumlah siklus hingga kecepatan lelah. Kegagalan lelah ya, diposisikan sini labelnya adalah M. Nah, kalau yang posisi A itu dia punya batas kelelahan di sini. Ya. Nah, kalau yang B di sini tidak menampilkan batas lelah karena dia bentuknya logaritmik ya di sini ya. Oke, kita bahas yang A. Jadi kalau secara measure, gambar 9.25 itu, kalau kamu berikan tegangan yang semakin besar, maka jumlah siklusnya makin kecil nih. Nah, sehingga dia akan dipertahankan materialnya sebelum mengalami kegagalan. Nah, di sini kamu bisa lihat batas kelelahannya dan di bawahnya tidak terjadi kegagalan kelelahan. Jadi kalau ibarat kata batas kelelahan di sini, kalau di sini tidak lelah. Batas mana? Oke, berarti juga, tapi di sini juga dia memberikan ada batas daya tahan, ya, dikatakan juga di sana. Nah, batas kelelahan ini adalah nilai terbesar dari tegangan yang berfluktuasi dan tidak menyebabkan kegagalan. Nah, kisarannya itu sekitar 30-60% dari kekuatan tarik. Berarti kalau kita, ini kan 10 siklus ya, kalau tegangan ini kita tambah, ini batasnya hanya di sini, kalau kita lewatin, tegangannya di atas ini berarti dia patah. Berarti siklus kamu antara dari 10 pangkat 6-nya di sini, tapi ya posisinya sampai di sini. Dan berarti tegangan yang diberikan hanya dari sini sampai ke sini saja. Nah, sedangkan yang ini yang tidak terlihat ada batas lelahnya, ya, dari kurva S dan N, itu kamu bisa temuin di bahan-bahan yang monogam ya, kita katakan di sini ya. Nggak punya di sini, dia malah turunnya makin cepat nih ya, sehingga di sini jumlah siklusnya makin besar. Dan akhirnya bisa dikatakan dia nggak punya stres atau nggak punya tegangan di sini ya, bukan stres ya, tegangan, sorry ya. Ini masih aja translate saya dari sana ini begini, tidak diubah-ubah. Oke. Nah, kalau yang ini dia dianggap kan ya jumlah siklusnya itu ada di 10 pangkat 7 yang terakhir di sini. Ya, tidak mungkin dia terus seperti ini ya, maksudnya. Karena dengan semakin dia besar sini kan berarti tegangan amplitudo kamu kecil, ya. Oke. Lalu ada lagi parameter di sini kalau kita bilang umur ya, umur dari si fatigue tersebut. Nah, kita harus tahu karena dengan kita memberikan dia tegangan yang bervariasi di sini, maka di sini umur fatigue-nya juga ya, kalau kamu kasih dia besar, umurnya jadi pendek, ya kan? Kamu kasih stresnya atau tegangannya kecil, ya di sini umurnya lebih panjang. Melihat dengan kurva ini ya, karena dia bentuknya logaritmik. Beda dengan yang di sini, ini cycles ya. Kalau yang ini cycles to failure sama ya. Kalau yang ini mah umur simpan,
ini umur fetiknya. Kalau di sini dia tidak ngasih umur fetik ya. Oke, di sini. Nah, setelah kita melibatkan juga parameter dari umur kelelahan tadi atau fatigue life ya di sini untuk melihat berapa sih jumlah siklus yang pada akhirnya itu bisa mengakibatkan kegagalan. Nah, setelah itu kita juga melihat adanya hamburan ya, hamburan data kelelahan kita katakan di sini. Karena ini kan dia melengkung seperti ini, kita bisa melakukan macam-macam ya. Kita kasih aja segini bebannya, kita kasih aja segini tegangannya ya. Nah, itu kan jadinya random kita katakan di sini. Nah, karena bervariasinya tadi di sini mengakibatkan itu ketidakpastian desain ini pada akhirnya umur berapa sih lelahnya, ya, dia tidak tahu. Nah, sehingga di sini tuh butuh yang seharusnya ada pengujian agar bisa dikontrol ya, karena tadi kurvanya kan logaritmik, jadi bisa ngerandom di sana. Dan beberapa parameter ketika kita mau buat material tersebut, kita harus juga mengecek persiapan permukaannya, variabel metalurgi, sampai frekuensi pengujian. Ya. Nah, akhirnya di sini dari gambar 9.25 ini ya. Oke, saya kasih gambar dulu ya. Nih, oke. Dari 9.25 ini akhirnya ada yang ini ya, untuk menunjukkan kurva kelelahan, dianggap paling sesuai lah di sini ya. Karena dia harus ya mengecek ya bahwa di situ tuh mungkin ada dia benar-benar gagal tuh tingkat berapa sih tegangan yang harus diberikan. Ternyata ada di sini statement dia hampir 25% di bawah kurva ya. Di bawah kurva itu bisa mengakibatkan tegangan ya. Mengakibatkan kelelahan dari situ. Nah, jadi ini hanya untuk beberapa material tertentu, tapi di sini dia tidak menjelaskan ini untuk material mana yang mereka sebutkan di sini ya. Apakah tegangannya terletak hampir 25% di bawah kurva, ada juga sekitar setengah dari spesimen. Ya, ternyata pas diuji juga gagal pada tingkat yang posisinya 25%. Jadi kayak kamu menduga 50% gitu ya. Ternyata pas pengujian tegangan 25% aja itu udah gagal barangnya. Oke. Lalu di sini ya dia lanjutkan 9.26 ini adalah gambar kayak akhirnya karena tadi ya banyak tersebar, akhirnya dia buat berbagai kemungkinan probabilitas di sini. Karena tadi yang gambarnya kurva-kurva ya udah kita kayak mencari peluang di sini ya, pakai teknik statistik untuk menentukan apa namanya bentar ya, ini menentukan umur dari kelelahan tersebut. Jadi dia pakai kurva probabilitas lewat dari gambar 9.26 ini. Nah, di sini tuh terlihat ya kalau yang ini angkanya ada, kalau yang di sini kan tidak ada ya angkanya ya untuk beban tegangannya berapa megapascal. Nah, kalau yang di sini dia berikan dan mungkin kayak ini kan tidak tahu ya. Bentar, ini materialnya di sini aluminium ya untuk 7075 T6 ya. Paduan tapi di sini posisinya. Alloy kan? Betul ya? Oke. Di sini ada yang posisinya ada garis patah-patah dan di sini juga garisnya yang continue. Jadi misal kita kasih 200 megapascal, 200 megapascal, kita lihat dulu bebannya mau mana nih. Kalau dia 1% ya, saya coba kasih gambar, kasih 200%, saya kasih ini ke sini. Dia posisinya di sini, ya. Posisinya di sini ternyata dia harapannya kan 1% spesimennya gagal. Posisinya sudah di atas 10⁻⁶. Dan ini tuh sudah masuk kalau kita teruskan lagi, dia masuk ke 2 kali 10 pangkat. Sorry, ini 1% ya. Sorry, ini 10% ya. Ini ke sini ya. Sini ya. Karena posisinya yang ini nih, yang 1%. Kalau yang bawah ini adalah 10%. Jadi posisinya ada di 10⁻⁷. Ya. Tapi di sini kita tuh berharap bahwa ketika kita menjatuhkan
apa nilai P-nya di sini adalah 1% dengan harapan itu dia berada di siklus untuk kegagalannya 10/6 itu kan jauh ya. Sehingga kurva inilah bisa membantu kemungkinan-kemungkinan yang lain ya lewat kurva ini. Dan kalau kurva sebelumnya itu kan yang ini hanya satu saja ya P. Ya, kita tidak tahu ini P-nya berapa ya di sini ya. P-nya berapa di sini, yang P-nya ini adalah kemungkinan untuk gagal. Nah, kalau yang di sini dia bisa membuat probabilitas karena kurva ini kan sebenarnya logaritmik. Jadi bisa saja di sini areanya bisa di samping, bisa lebih kecil lagi di sini, segala macam ya. Oke, dilanjutkan di sini perilaku kelelahan ya, ini masih menggantungkan 9.2 yang di atas sini tadi ya, gambar ini. Akhirnya dia mengklasifikasikan ke dalam dua mode ya atau dua domain di sini ya, yang dari gambar ini. Bahwa itu bebannya relatif tinggi ya, yang menghasilkan tidak hanya regangan elastis tapi juga menghasilkan regangan plastis. Nah, akhirnya di sini ada namanya umur lelahnya itu siklus pendek ya, karena rentangnya dia di bawah 10/4 sampai 10/6. 10/4 sampai 10/5. Nah, ada juga domain yang satunya itu dia siklusnya lebih tinggi. Karena ini kan ada domain ya, ada dua kriteria atau dua bahan lah klasifikasinya sini dari perilaku kelelahan. Dia posisinya punya kelelahan siklusnya itu tinggi, yaitu di atas 10/4 dan 10/5. Kalau kan dia ya. Oke, selanjutnya dia 9.11 kita pelajari secara mandiri. Ini juga mandiri. Ya, ini juga mandiri sama kamu. 9.13 saya libatkan di sini adalah faktor yang mempengaruhi fatigue ya. Apa aja faktornya? Tingkat tegangan rata-rata, desain geometris, efek permukaan, perimetri, dan serta lingkungan. Dan selain itu juga S dan N. Nah, di sini yang tadi faktor yang mempengaruhi dari kelelahan tadi ada tegangan rata-rata, ada juga efek dari permukaan, di mana efek permukaannya ada dua, yaitu faktor desain dan perlakuan permukaan. Oke, kita balik dulu ke tegangan rata-rata. Jadi di sini bisa lihat pengaruh dari tegangan rata-rata itu akan mempengaruhi umur kelelahan. Dari umur kelelahan itu kita bisa terbantu melalui kurva S dan N. Sedangkan dari efek permukaan, di sini kan berarti dia melibatkan tegangan maksimum ya, yang terjadi pada permukaannya. Sehingga kita butuh kayak semacam penguatan ya, atau kita melakukan treatment. Manajemen lah dikatakan di sini treatmentnya ya, yang mengarah pada peningkatan umur kelelahan. Bukan peningkatan umur, maksudnya untuk dengan maintenance tadi untuk menjaga atau merawat permukaan tersebut sehingga umur kelelahannya itu tidak secepat atau tidak tinggi lah yang kategorinya kurang dari 10/4 atau sampai 10/5 yang sebutkan yang dikatakan tadi ya, yang di bab sebelumnya yang kita katakan yang di bagian sini di kurva dari S dan N. Lalu di sini masih ada juga perlakuan permukaan di sini ya, yang prosesnya di sini short panning ya dikatakan di sini. Nah, dari perlakuan permukaan kita mendapatkan efek bersihnya bahwa ada pembentukan retak di sini dan kita lakukan pembersihan di sini sehingga kegagalan kelelahannya berkurang. Lalu juga ada poin di sini case hardening ya, pengerasan dikatakan di sini untuk paduan baja ya, paduan baja di sini. Nah, sedangkan untuk yang tadi kita katakan short pinning tadi ini untuk yang baja itu ada di gambar 9.
Sebentar ya, kok ini kayak tidak bergerak ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Dari kurva 933 ini dia ada short panning sama posisinya di sini adalah normal ya. Dimana short panning ini dia posisinya membantu ya untuk mengurusi deformasi plastik lokal di permukaan bagian luar karena di situ ada tegangan tekan sisa ya yang masuk ke dalam logam flat. Yang cast hardening sini ada keterlibatan dari unsur karbon dan oksigen ya, yang mana casingnya itu dibuat sedalam 1 mm dan lebih keras ya dibandingkan inti material daripada logam tersebut. Selanjutnya di sini masih bahas yang tadi casing hardening ya, dia bisa ada gambar 9.34 di sini kita hasil dari fotomikrograf dari mikroskop elektron yang ada di sini bagiannya daerah inti ada di bawah dan juga bagian karburasi bagian atas di sini. Dan ini casingnya lebih sulit yang tadi yang dikatakan ya. Nah, karena tadi dia casing luarnya kayak akan karbon ya, itu untuk roda gigi kalau dikatakan di sini. Nah, lalu juga ada di bagian luarnya itu gelap posisinya dengan segmen yang terpotong. Ini mungkin kita tidak bisa melihat dengan ini ya, dengan detail ya, dengan jelas kalau ini terpotong atau gelap. Kalau gelap terlihat seperti ini, tapi yang terpotong saya tidak bisa lihat ya. Dikatakan dia terpotong di situ. Nah, lalu di sini juga dikatakan dia ada bentuknya berlian yang gelap memanjang. Ini adalah lekukan kekerasan mikrokno. Dia katakan seperti itu, ya. Oke, untuk yang pengaruh dari lingkungan kalian pelajari sendiri. Selanjutnya adalah klip, nanti kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.